Nah, oke teman-teman, guys, saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua ya? Dan saya harap kalian sehat selalu ya dan mudahkan segala urusan serta rezekinya. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai updatean pemain keturunan. Kita tahu bahwa sebenarnya saat ini timnas Indonesia sedang berada di level yang sangat bagus. Ya, walaupun tak terlepas dari hasil saat melawan Jepang. Kita tahu kabar kemarin bahwa Jay Just ya market value-nya naik ya, bahkan saat ini menjadi pemain termahal timnas Indonesia dengan 130 miliar. Ini membuktikan bahwa dia menjadi pemimpin, dia menjadi contoh, dia menjadi kapten. Jelas ya, motivasi dan cara bermain itu akan lebih tinggi dan lebih baik. Nah, ini menjadi kunci utama. Tapi ya, kalau saya lihat saat ini seperti Nathan Joe, Jordi Amat, Shane Patinama, bahkan Nathan Joe Aon ya, kemarin ya sudah diumumkan secara resmi oleh Swansea City bahwa sudah mengakhiri kerjasama atau kontraknya. Ini membuat ya bahwa sebenarnya rentetan para pemain timnas Indonesia yang tanpa klub ini bertambah. Ada sosok Justin Hubner yang juga sudah dilepas oleh Wolves, kemudian Rafael Strike, Jordi Amat, Shane Patinama, Tom Haye, ada 6 pemain ya, Nathan Joe ya. Jadi total ini ada 6 pemain dan juga mungkin ada beberapa pemain lain yang mungkin kontraknya juga akan habis. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita bahas karena memang saat ini kita membutuhkan beberapa pemain yang memang ya ini diusahakan dan diupayakan tetap berlaga di luar negeri. Tapi saat ini ya klub-klub Liga 1 juga semakin gencar untuk ingin sekali mendatangkan pemain-pemain keturunan atau pemain-pemain timnas. Oke, sebelum saya lanjut ya membahas ini sangat seru sekali. Nah, ini ada rekomendasi bagi kalian ya, khusus untuk hari ini ya, parfum premium beli satu dan seperti ini. Jadi kalian akan dapat 4 botol seperti ini, harganya cuma 50 ribuan. Kalian bisa nanti dapatin ya seperti ini ya di pojok kiri bawah di bawah video ini. Ini untuk kerja jalan-jalan, kemudian juga untuk acara-acara penting ini cocok banget. Ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter pun masih tercium. Ini benar-benar bagus banget. Yang mau langsung kalian klik di pojok kiri bawah ya agar kalian dapat harga 50 ribuan plus gratis ongkir. Oke, kita langsung lanjut lagi ya mengenai pemain keturunan secara resmi, bahkan official resmi. Nah, kalau saya lihat Nathan Joe ini potensinya untuk kembali ke Eredivisie itu sangat terbuka lebar. Apalagi saat ini Excelsior ya, walaupun berada di divisi 2, jelas ya ingin sekali membutuhkan pemain ini karena memang Nathan Joe ini terlahir ya di Akademi Excelsior. Dan saat ini saya melihat informasi terbaru bahwa sebenarnya untuk Nathan Joe memang betul saat ini sedang diincar oleh Excelsior ya Rotterdam. Tapi kalau saya lihat jelas daripada dirinya ke Liga 1 ya, karena memang seperti Bayangkara, kemudian Persija Jakarta, kemudian Bali United. Ini adalah 3 klub yang sangat gencar ingin mendatangkan pemain keturunan. Bahkan ya, ini just information ya, informasi ke kalian bahwa ada satu pemain keturunan ya yang sudah sepakat secara verbal ya untuk menjadi bagian Liga 1, klub Liga 1 musim depan. Ya, ini saya bocorkan saja, yakni Jordi Amat. Ya, kemarin dia sudah merilis ucapan terima kasih ke official Johor, dan saat ini ya dirinya kita tidak tahu ya, karena kalau untuk kembali ke Eropa sepertinya sulit. Tapi kalau untuk di Asia Timur seperti Liga Jepang, Liga Korea ataupun Liga Arab ya, Liga Qatar ya, Jordi masih bisa, dan juga di Liga Indonesia. Tapi potensi dirinya untuk ke Liga 1 bersama Persija itu semakin kuat. Ini untuk Jordi Amat ya. Kemudian ada satu sosok lagi, yakni Rafael Strike. Nah, Rafael Strike ini juga semakin dekat dengan Bali United. Ya, ini sudah saya konfirmasi beberapa konten sebelumnya juga bahwa Rafael Strike ya setelah ya di JTC di Bali kemarin memang ada beberapa perbincangan dengan pengurus Bali United. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya untuk saat ini para pemain keturunan ini sepertinya menjadi harga yang ya mungkin bisa dikatakan tidak terlalu mahal, tetapi kualitasnya sangat dibutuhkan, dan juga regulasi ya atau aturan di Liga 1 itu akan memperkuat kedalaman skuad dari tim itu sendiri karena memang bukan datang sebagai pemain asing. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya semua bisa dimanfaatkan. Tapi yang jelas ya, saya ingin sekali bahwa sebenarnya para pemain keturunan tetap abroad di luar negeri. Karena apa? Untuk menjaga konsistensi dia di timnas Indonesia, jelas ya
Apalagi kalau kita lihat Jordi Amat ya mulai tersisihkan di timnas Indonesia, Rafael Strike apalagi ya mulai tersisihkan ke timnas Indonesia. Artinya ya pemain-pemain ini jangan sampai ketika sudah mulai tersisihkan kemudian di Liga 1 malah tambah tersisihkan. Ditambah lagi Natanjo ya juga mulai tersisihkan di timnas Indonesia. Nah dari sini kita bisa mulai paham bahwa sebenarnya taktik, kemudian fisik, kemudian mentality semuanya berpengaruh di sini. Dan timnas Indonesia sangat membutuhkan pemain-pemain yang memang memiliki jam terbang banyak. Nah, itu bukan hanya pengalaman saja, tapi jam terbang juga harus untuk saat ini. Nah, ini menjadi modal yang sangat bagus sebenarnya. Oke, dari semua itu jelas ya, banyak pro dan juga kontra. Ada yang setuju bahwa pemain ini tidak masalah bergabung ke Liga 1, ada juga yang setuju ya, ada yang tidak setuju kalau pemain ini ke Liga 1 harusnya tetap bermain di luar negeri. Kalau argumen saya pribadi jelas ya, mereka semua seharusnya masih berada di liga luar negeri. Karena memang saat ini timnas sedang di fase yang baik ya. Dan juga market value pemain itu ya bisa meningkat ya ketika memang dirinya memiliki jam terbang bermain ya di satu periode atau di satu musim. Nah ini membuktikan bahwa sebenarnya sosok seperti Jay Ijaz, kemudian Dean James ya, kemudian juga Martin Pais dan juga beberapa pemain lain ini sudah membuktikan bahwa bermain di level yang lebih tinggi ya seperti level internasional itu malah membuat market value-nya semakin meningkat drastis. Nah, kita memiliki back seperti Max Hilger, kemudian Kevin Dix ya, kemudian Jay, kemudian juga Hafner dan juga beberapa back-back lain ya. Semuanya selama ini kalau saya lihat market value-nya selagi dirinya mendapatkan menit bermain di klub itu standar dan juga lebih mengarah ke grafik naik. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita harus apa ya, bisa kita bilang ini adalah momentum lah. Jangan sampai kita kurang memanfaatkan momentum ini karena memang saat ini timnas Indonesia sangat membutuhkan sekali ya beberapa pemain yang saat ini konsisten bersama klubnya masing-masing. Nah, semoga saja beberapa pemain ini tetap ya berlaga di luar negeri karena memang saat ini timnas Indonesia sangat membutuhkan sekali pemain-pemain yang konsisten. Ditambah lagi di ronde keempat nanti ya kita kalau saya lihat ya akan bertemu negara-negara Arab ya seperti Qatar, kemudian Arab Saudi bisa jadi bertemu lagi. Kemudian juga ini teman-teman ya negara-negara lain seperti Oman ya, Irak ya dan juga beberapa negara lain ya. Menurut saya ini kemungkinan besar kita bertemu juga ada. Jadi yang jelas ya semoga saja timnas Indonesia dengan beberapa pemain yang ya saat ini sudah tidak memiliki klub, semoga saja ini segera memiliki klub karena memang dirinya seperti Tom Haye, Rafael ya, Shane ya dan juga pemain lain ini adalah aset ya, aset timnas Indonesia dan semua di timnas dari pemain inti hingga cadangan harus mampu berkompetisi dengan baik di sini. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan 6 pemain keturunan yang saat ini tanpa klub? Apakah kalian yakin mereka semua mampu bersaing ya di skuad timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.